Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan ICT, yaitu Ibu Ferry Tiona Pasaribu, MPD CIT, dan Ibu Ade Kumalasari, SPD MPD. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nadia Rinji Aulia Pratiwi sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya yaitu ada Nadia Ulmusna, Ria, dan Rina Febrianti. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang media ICT menggunakan GeoGebra yang mendukung keterampilan atau kemampuan koneksi matematis. Sebelum itu, di sini kami akan membahas tentang pertama yaitu mind mapping dan adapun pengertian GeoGebra, definisi, kemampuan dan indikator, serta nanti ada 3 soal beserta penggunaannya di GeoGebra akan dijelaskan oleh masing-masing pemateri. Untuk pemateri pertama langsung saja pada Ria, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Nadia Rinji. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping terlebih dahulu. Nah, ini merupakan mind mapping yang telah kami buat sebelumnya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan peran teknologi komputer dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama menggantikan peran manusia dalam di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu peran teknologi komputer dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi komputer melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses. Kemudian yang kedua, teknologi komputer memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpul tugas atau proses. Kemudian di sini ada manfaat teknologi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, dikarenakan akses informasi yang luas sehingga memudahkan siswa dan guru mencari materi belajar di internet. Yang kedua, dengan pembelajaran yang interaktif, hal ini membuat proses belajar lebih menarik dengan multimedia. Yang ketiga, teknologi komputer memungkinkan belajar dari mana saja secara daring. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter pada tanggal 24 Juni 1976 mulai tahun 2001. Ia adalah seorang matematikawan Austria dan profesor di Universitas Johannes Kepler atau JKU Linz. Dia adalah ketua lembaga pendidikan matematika. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multiplatform. Ia menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan definisi kemampuan atau keterampilan koneksi matematis. Nah, kemampuan koneksi matematis adalah suatu kemampuan yang menghubungkan konsep-konsep matematika, baik konsep antar topik matematika atau topik dalam bidang ilmu lainnya. Koneksi matematis ini dapat membuat siswa menjadi pribadi yang memiliki pemikiran dan wawasan yang terbuka terhadap ilmu matematika, bahkan tidak hanya terfokus pada topik dan dalam ilmu matematika saja, tetapi juga topik-topik yang ada dalam ilmu lain. Kemampuan koneksi matematis merujuk pada kemampuan siswa untuk mengaitkan dan memahami hubungan antara berbagai konsep dan topik dalam matematika, serta menghubungkan dengan dalam bidang ilmu lain dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya,
Nah, dari beberapa indikator, di sini saya akan menjelaskan kemampuan indikator menurut MCTM 2000. Yang pertama, mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga bertalian secara lengkap. Yang ketiga, mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Nah, di sini ada pun deskripsi dari ketiga indikator yang Di sini ada pun deskripsi indikator kemampuan koneksi matematis yang ada pada yang telah saya sebutkan 3 tadi, yaitu yang pertama dari indikator yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang diketahui dan ditanyakan. Yang kedua, siswa dapat menuliskan konsep-konsep matematika yang mendasari jawaban. Selanjutnya, kemudian ada pun deskripsi dari indikator yang kedua, yaitu yang pertama, siswa memahami konsep Pitagoras yang berkaitan dengan soal-soal dan mendasari satu sama lain. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal Pitagoras yang menunjukkan bagaimana konsep matematika berkaitan satu sama lain. Kemudian, untuk deskripsi indikator yang nomor 3, yaitu yang pertama, siswa dapat menuliskan model matematika dari masalah di luar konteks matematika. Yang kedua, siswa dapat menginterpretasi jawaban ke dunia nyata. Selanjutnya, Oke, terima kasih kepada materi 1. Selanjutnya tentang sini ada 3 kasus. Untuk kasus pertama itu akan dijelaskan oleh saya. Jadi di sini kasus pertama itu adalah soalnya yaitu jembatan pelestarian di Jambi itu memiliki panjang bentangan 150 meter. Jika titik awal dan akhir jembatan berada pada ketinggian yang sama, namun bagian tengah jembatan naik hingga membentuk lengkungan dengan tinggi 20 meter dari garis horizontal. Hitung panjang kabel penopang utama yang menghubungkan bagian tengah jembatan atau puncak lengkungan dengan salah satu ujung jembatan. Nah, di sini kita akan menggunakan teorema Pitagoras untuk membantu perhitungan. Nah, selanjutnya di sini yang sudah diketahui dari soal tadi itu adalah pertama kan panjang jembatan, bentangan jembatannya itu adalah 150 meter. Terus tinggi lengkungan di bagian tengah jembatan itu adalah 20 meter. Dan panjang setengah jembatan itu adalah 120 dibagi 2 itu sama dengan 75 meter. Nah, jadi kita itu akan hanya menghitung dari jarak ujung jembatan ke tengah saja. Nah, jadi di sini tinggi lengkungan pada bagian jembatan itu kita misalkan B, dan untuk panjang setengah jembatan itu kita misalkan A. Nah, yang ditanyakan dari soal ini itu adalah panjang kabel penopang utama yang menghubungkan bagian tengah jembatan atau puncak lengkungan dengan salah satu ujung jembatan. Nah, di sini itu kita memisalkannya itu adalah C. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama itu kita tentu saja akan menggunakan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku yang terbentuk dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu adalah C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini kita akan mensubstitusikan nilai-nilai ke dalam rumus. Nah, yang ditanya itu tadi kan adalah C, yaitu di mana C itu tadi merupakan panjang kabel penopang utama. Nah, di sini tuh A-nya itu adalah titik lengkung, panjang setengah jembatan itu adalah 75 dan B-nya itu adalah tinggi lengkungan di bagian tengah jembatan itu adalah 20 meter. Jadi kita substitusikan di mana A-nya itu adalah 75, B-nya adalah 20. Jadi penyelesaiannya itu adalah akar 75 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 itu sama dengan akar 5.625 ditambah 400
sama dengan akar dari 6025 itu adalah 77,62 meter. Nah, jadi dari penyelesaian menggunakan teorema Pythagoras ini kita dapatkan panjang kabel penopang utama yang menghubungkan bagian tengah jembatan atau puncak lengkungan dengan salah satu ujung jembatan itu adalah sepanjang 77,62 meter. Selanjutnya kita akan visualisasikan kasus ini menggunakan GeoGebra. Mungkin kepada Nadia biar saya izin share screen. Mungkin sudah terlihat GeoGebra-nya. Nah, Udah. di sini ada GeoGebra. Nah, sebelum itu kita harus mengubah pengaturan GeoGebra-nya itu. Ini awalnya itu tidak ada meter-meternya ini kan. Nah, jadi itu kita harus ubah di bagian sini pengaturan. Klik yang ini, lalu kita ubah sumbu X-nya itu menjadi meter, dan begitu juga sumbu Y-nya itu menjadi meter agar visualisasinya itu lebih realistik. Nah, pertama yang kita masukkan itu adalah titik-titiknya dulu. Nah, di sini kan kita ada 4 titik. Yang pertama kita masukin titik A, di mana titik A ini nanti untuk sebagai ujung kiri jembatan dengan nilainya itu adalah 0,0. Terus di titik B ini nah, untuk di titik B-nya ini untuk sebagai ujung kanan jembatan dengan nilainya itu adalah X, yaitu adalah 150 dan Y-nya itu 0, dan C ini merupakan titik puncak lengkung jembatan. Nah, setelah itu kita hubungkan ketiga titik ini menggunakan tools yang ada di sini, yaitu ruas garis di antara dua titik. Nah, kita hubungkan titik ini ke sini, maka jadinya ini. Nih, lalu kita hubungkan lagi. Sehingga dia membentuk segitiga, dan ini adalah visual dari jembatannya. Lalu setelah itu kita buat segitiga titik lagi di tengah-tengah di sini. Nilainya itu adalah 75,20. 75,0 dulu, ini adalah titik D-nya. Lalu kita hubungkan titik A, titik ujung kiri jembatan, terus titik puncak lengkung jembatan ini ke titik D, itu kita hubungkan sehingga nanti itu akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini terus yang saya pakai itu adalah poligon yang ini. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan rumusnya itu. Rumus agar panjang tabel tadi itu dengan masukkan teks di sini, yaitu teksnya adalah C itu sama dengan SQRT dalam kurung 75 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Nah, itu nanti munculnya yang ini. Jadi hasil dari hasil dari perhitungan panjang kabel penopang utama itu adalah 77,62. Mungkin sebelum itu di sini saya akan menjelaskan dulu indikatornya. Jadi pada soal ini tuh pada kasus yang pertama itu
soalnya memenuhi semua indikator, yaitu indikator pertama tentang mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika. Jadi di sini tuh kita pada soal ini tuh mengidentifikasi panjang bentang jembatan, tinggi lengkungan, dan membagi panjang jembatan itu menjadi dua. Nah, itu terlihat pada saat kami menuliskan teorema Pythagoras sebagai dasar penghitungan kabel panjang kabel. Terus yang di indikator kedua itu yaitu memahami bagaimana ide-ide matematika itu dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga berjalan sama lengkap. Nah, ini itu terlihat pada saat kami memahami bahwa segitiga sikusik itu dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan panjang kabel, tinggi lengkungan, dan setengah panjang jembatan. Nah, juga terlihat pada penggunaan teorema Pythagoras yang menunjukkan bagaimana bagaimana konsep panjang dan jarak itu saling mendukung dan menyelesaikan soal. Terus yang di indikator ketiga itu mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika, di mana ini tuh terlihat pada soal menunjukkan bagaimana teorema Pythagoras ini dapat diaplikasikan dan didesain dan konstruksi jembatan nyata, dan dari hasil perhitungan itu yang 77,62 meter itu menggambarkan ukuran fisik kabel dalam pembangunan. Nah, mungkin itu saja untuk selanjutnya. Kasus 2 akan dijelaskan oleh Nadia Husnah. Kepada Nadia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus 2, di mana soalnya adalah dari atas menara Gentala Arasi yang tingginya 80 meter, seorang fotografer melihat ke sebuah perahu di sungai yang berada sejauh 100 meter dari kaki menara. Jika fotografer mengarahkan kameranya dalam garis lurus dari puncak menara ke perahu, berapa panjang garis lurus tersebut? Nah, dari soal tersebut kita ketahui bahwa yang pertama itu tinggi menara Gentala Arasi yang kita sebut dengan A itu adalah 80 meter. Kemudian yang kedua ada jarak horizontal dari kaki menara ke perahu yang kita sebut dengan B itu sama dengan 100 meter. Dari pertanyaan itu yang ditanya adalah panjang garis lurus dari puncak menara ke perahu. Nah, untuk penyelesaiannya, perjalanan garis lurus membentuk segitiga siku-siku sehingga panjang garis lurus yang kita sebut dengan C itu dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras dengan rumus C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa A-nya itu adalah tinggi dari menara Gentala Arasi itu dengan 80 meter. Kemudian yang B kita ketahui bahwa B itu adalah jarak horizontal dari kaki menara ke perahu, yaitu 100 meter. Jadi C sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 100 kuadrat sama dengan akar 6.400 ditambah 1.000, itu C sama dengan akar 1.640. Jadi C adalah 128,06 meter. Jadi panjang garis lurus dari puncak menara ke perahu adalah 128,0 jadi panjang garis lurus dari puncak menara ke perahu adalah 128,0. Jadi, panjang garis lurus dari puncak menara ke perahu adalah 128,06 meter. Kemudian di sini untuk visualisasi ke GeoGebra-nya, nah, yang pertama itu kita buka aplikasi GeoGebra, kemudian
Ini opsional untuk dilakukan. Ulang anak. Baik, pertama kita buka aplikasi GeoGebra, kemudian kita klik titik 3 ini, kemudian kita klik pengaturan, kita atur dulu untuk satuannya menjadi meter, untuk merealistiskan ilustrasi dari perahu tadi. Untuk sumbu X kita rubah satuannya menjadi meter, begitu juga untuk sumbu Y. Jika sudah, lalu kita klik ini opsional untuk dilakukan. Kita memasukkan teks berupa soal yang akan kita visualisasikan. Hal ini agar pada tampilan bar terlihat soalnya. Nah, itu kita klik di sini di tools yang ada A sama dengan 2, kemudian kita sisipkan teks. Nah, jika sudah dimasukkan, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, untuk menghilangkan teks tersebut, kita bisa mengklik tombol ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan titik-titik, di mana yang pertama kita masukkan titik A, di mana titik A ini adalah sebagai titik kaki menara. Itu kita klik tools di sini, ya, kita buat titik baru. Nah, kemudian titik A ini kita buat 0,0. Ini. Kemudian titik B kita buat 0,80. Kemudian titik C itu kita buat 100,0. Kemudian jika sudah, kita hubungkan antara dari titik-titik ini melalui ruas garis. Itu kita klik tools ini, kemudian kita klik ruas garis di antara dua titik. Kemudian kita hubungkan antara titik A dan titik B, kemudian titik A dan C, kemudian titik H, titik B dan C. Nah, ini adalah visualisasi dari panjang garis lurus puncak menara ke perahu. Nah, untuk membuat tampilan lebih menarik itu kita bisa mengganti warna-warnanya dengan mengklik ini, terus pengaturan. Nah, ini kita bisa rubah warna. Kemudian untuk mengubah namanya itu kita bisa klik di tulisan dan nilai. Nah, jika sudah seperti ini, nah inilah visualisasi dari soal kasus 2, di mana panjang garis lurus dari puncak menara ke perahu itu 128,06. Nah, mungkin itu saja visualisasi dari GeoGebra kasus 2. Selanjutnya, untuk keterangan dari kasus 2. Nah, dari 3 indikator yang ada pada soal ini sudah memenuhi indikator yang ada. Yang pertama itu mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika. Yang pertama itu ini terlihat pada saat kami mengidentifikasi tinggi menara, jarak horizontal ke perahu, dan variabel yang dicari. Kemudian yang B ini terlihat pada saat kami menuliskan teorema Pythagoras sebagai dasar perhitungan. Kemudian untuk indikator yang kedua itu memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga bertalian secara lengkap. Itu terlihat yang A itu
pada saat kami dapat memahami hubungan antara jarak horizontal, tinggi vertikal, dan panjang garis miring sebagai sisi-sisi segitiga siku-siku. Kemudian yang B itu terlihat pada saat kami menyelesaikan soal dengan menunjukkan hubungan yang saling mendukung antara elemen geometri tersebut. Kemudian yang indikator yang ketiga itu mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Yang A itu terlihat bahwa pada perhitungan ini menunjukkan aplikasi teorema Pythagoras dalam bidang rekayasa pengukuran atau simulasi jarak pandang fotografer. Kemudian yang B itu dari hasilnya yaitu 128,06 meter itu memberikan informasi konkret tentang jarak pengamatan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Darja. Baiklah, langsung saja ke kasus 3 yang akan dijelaskan oleh Rina Febrianti. Kepada Rina, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 3, di mana soalnya itu adalah di Jambi terdapat sebuah perahu yang menyeberangi Sungai Batanghari. Perahu tersebut menyeberangi sungai sejauh 40 meter ke arah seberang. Kemudian bergerak 30 meter ke utara menuju sebuah dermaga kecil. Hitunglah jarak terpendek dari titik awal ke dermaga tersebut. Berikutnya, di sini diketahui perahu bergerak sejauh 40 meter ke arah seberang sungai, yaitu arah horizontal, kemudian bergerak 30 meter ke utara, yaitu arah vertikal, lalu perjalanan perahu membentuk segitiga siku-siku dengan alas segitiga, yaitu A 40 meter, dan tinggi segitiga B, yaitu 30 meter. Yang ditanya adalah jarak terpendek dari titik awal ke dermaga, yaitu C. Berikutnya, di sini ada penyelesaian di mana perjalanan perahu membentuk segitiga siku-siku sehingga jarak terpendek atau C dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras, di mana C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu disubstitusikan nilai-nilai ke dalam rumus, di mana C sama dengan yaitu akar 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. C sama dengan akar 1600 ditambah 900. Lalu C sama dengan akar 2500. Lalu C sama dengan hasilnya adalah 50 meter. Jadi jarak terpendek dari titik awal ke dermaga adalah 50 meter. Nah, di sini terdapat kita buka dulu. Yang pertama ada aplikasi atau web GeoGebra. Lalu di sini ada kita masukkan soal, di mana soal yang pertama tadi caranya adalah dengan mengklik bagian ini, lalu sisipkan teks. Nah, dengan menyisipkan teks kita bisa memasukkan soal ke dalam GeoGebra. Nah, ini jika kita tekan, nah soalnya akan muncul. Ini bisa kita tempatkan di mana aja. Lalu untuk langkah pertama membuat titik awal, kita bisa mengetik ini, mengklik nah sebelum soal ini ada, sebelumnya itu ada tanda tambah di sini, yang sebelah sini. Ada tanda tambah, kalau kita klik, masukkan, ini kita buat A besar,
sama dengan buka kurung 0,0. Nah, ini akan membentuk titik seperti yang ini. Nah, ini kan ada tulisan titik awal perahu. Sebelumnya itu akan menjadi titik A saja. Untuk mengatur titik A ini menjadi tulisan titik awal perahu, kita tekan klik titik 3 di sini. Lalu akan muncul seperti ini di pengaturan dasar. Berikan keterangan titik awal perahu, lalu use text as a caption. Ini jangan lupa dicentang. Nah, untuk tampilkan label ini dipilih yang tulisan. Nah, lalu jarak seberang sungainya itu kan sejauh 40 meter. Sini 40 meter. Nah, untuk membuat titik B ini 40 meter sama seperti A, di mana kita menambahkan klik tambah di sela klik tambah, lalu expression. Nah, ini kita bikin B besar sama dengan 0, di sini 40,0. Nah, kalau sudah tinggal enter, itu akan membentuk titik seperti ini 40,0. Nah, ini kan ada tulisan titik seberang sama dengan 40,0. Sama seperti tadi, kita klik titik 3 ke pengaturan. Lalu pada menu dasar ini kita beri keterangan. Keterangannya adalah titik seberang. Jangan lupa use text as captionnya, diklik. Tuh. Nah, lalu untuk tampilkan label ini kita pilih yang tulisan dan nilai. Nah, lalu tadi kan perahunya berjalan ke arah utara, di mana itu arah vertikal ke atas sejauh 30 meter. Nah, jarak titik 30 meter ke atas itu kita kasih titik namanya titik C atau titik dermaga. Nah, titik C ini kita buat dengan mengklik tanda tambah, expression, lalu ketik C besar sama dengan 40,30. Nah, setelah itu enter. Setelah di enter, maka titik C ini akan muncul. Nah, untuk memberikan nama titik dermaga dan nilainya itu 40,30, klik 3, pergi ke pengaturan. Pada pengaturan dasar ini ada keterangan titik dermaga, use text a caption, lalu tampilkan label, di mana itu adalah tulisan dan nilai. Nah, setelah diberi titik-titik dari setiap titik awal perahu, titik seberang, dan titik dermaganya sudah terbuat, maka kita buat garis, yaitu antara lintas perahu dari titik awal ke titik seberang, di mana kita pilih yang ini. Nah, kita pilih yang ruas garis di antara dua titik. Pilih, klik, lalu klik saja titik ini dan titik ini, maka akan terbentuk titik ini. Oke. Nah, titik ini akan menjadi titik A dari teorema Pythagoras. Nah, untuk itu kita pergi ke pengaturan juga. Sebelumnya itu ada misalnya kita tampilkan label, itu akan muncul tanda garis F-nya. Nah, untuk menghilangkan label ini, ikut pengaturan dasar dan tampilkan labelnya dihilangkan. Nah, untuk membuat
garis antara titik seberang dan titik dermaga sama dengan titik awal dan titik seberang tadi. Memilih ini, lalu ruas garis antara dua titik. Nah, kita klik aja, maka akan terbentuk ini. Nah, di sini kan masih ada G sama dengan 30. Maka ini kita hapus, kita hilangkan labelnya. Nah, ini labelnya kita hapus. Maka tidak ada lagi label G-nya. Nah, garis ini adalah garis B dari teorema Pythagoras. Lalu ada hasilnya, yaitu di mana jarak terpendek dari titik awal perahu ke dermaga. Di mana titik awal perahu ada di sini dan titik dermaga. Untuk menghubungkan titik ini, kita juga menggunakan ini, ruas garis di antara dua titik. Nih. Nah, kalau untuk membentuk garis titik-titik terputus seperti garis titik-titik putus ini, kita pergi ke ini, terus ke pengaturan. Nah, lalu pilih format, menu format, dan pergi ke format garis. Nah, ini kita bisa pilih yang ini, lalu pergi ke format menu warna, pilih warna merah, ke pengaturan dasar, untuk memberikan keterangan, yaitu jarak terpendek titik awal perahu ke dermaga. Nah, ini untuk tampilan labelnya, kita tuliskan dan nilai, lalu tampilkan objek. Nah, maka akan terbentuk garis seperti ini. Nah, untuk memberikan gambar dermaga ini, kita bisa memilih yang ini, lalu sisipkan gambar. Nah, lalu browse, masukkan saja gambar yang dimau. Nah, gambar ini kita pilih titik 3 dan ke pengaturan. Nah, kan di pengaturan dasar ini ada gambar latar belakang centang, maka gambarnya akan menjadi latar belakang dan tidak bisa dipindah. Nah, untuk mengaplikasikan ini kapalnya kita bisa gerakkan mandiri ke utara. Nah, ini. Nah, jarak terpendeknya ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk keterangannya. Bentar ya. Nah, untuk keterangan dari soal ini, kan pada soal ini sudah memenuhi semua indikator, yaitu yang pertama mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika, di mana terlihat pada saat mengidentifikasi perjalanan perahu sejauh 40 meter secara horizontal dan sejauh 30 meter secara vertikal. Nah, terlihat juga terlihat dapat menuliskan teorema Pythagoras digunakan untuk menghitung jarak terpendek, lalu memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga bertalian secara lengkap. Nah, ini terlihat pada saat memahami bahwa perjalanan perahu membentuk segitiga siku-siku dengan jarak terpendek sebagai sisi miring. Lalu terlihat konsep ini menunjukkan bagaimana bagian-bagian geometri saling berhubungan dengan untuk mendapatkan jawaban. Lalu
ada indikator mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Terlihat pada perhitungan bahwa perhitungan ini relevan dalam konteks navigasi dan transportasi di sungai, dan dari jarak terpendeknya 50 meter memberikan informasi penting bagi perahu untuk merencanakan rute perjalanan. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rina. Baiklah, itu merupakan penjelasan materi dari kami. Jadi melalui aplikasi ini kita tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep matematika, tetapi juga menghubungkan ide-ide matematika dengan konsep kehidupan nyata, seperti yang telah ditunjukkan dalam berbagai contoh yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi kami harap video ini dapat membantu penonton untuk memanfaatkan GeoGebra secara maksimal dalam belajar dan mengajar matematika. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.